Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 20302100668. Saya dari Fakultas Usuluddin Prodi AFI dari kelas C1 AFR. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 4 materi terakhir filsafat umum yang telah diberikan dari dosen saya, Bapak Muhtadhor SUD MHUM, guna memenuhi tugas UAS. 4 materi terakhir filsafat umum yaitu yang pertama ada filsafat sebagai ilmu, yang kedua filsafat sebagai cara berpikir, yang ketiga filsafat sebagai pandangan hidup, dan yang terakhir adalah filsafat sebagai pemikiran reflektif. Masuk ke dalam materi pertama yaitu filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai ilmu ada 3 titik poin. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, dan yang ketiga universal. Pengertian filsafat sebagai ilmu. Pengertian filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Filosofi yang berarti kecintaan dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Dan yang kedua ada ilmu. Ilmu yang berarti sesuatu yang menambah pengetahuan atau wawasan dalam diri manusia. Poin yang kedua yaitu tujuan. Tujuan filsafat sebagai ilmu. Filsafat sendiri bertujuan yaitu memberikan analisis secara hati-hati dan teliti terhadap pandangan dan menjadi dasar suatu tindakan. Biasanya, filsafat dijuluki sebagai ibunya ilmu pengetahuan. Dan ilmu itu sendiri bertujuan mencerdaskan kehidupan manusia ke jalan yang benar. Titik poin yang ketiga ada universal. Dikatakan universal karena apa? Karena ilmu itu menyeluruh atau luas. Sedangkan filsafat dan ilmu itu biasanya beriringan dan dikatakan hampir sama. Bahkan ada yang memandangnya memang sama karena memiliki tujuan yang sama tetapi mempunyai cara yang berbeda. Materi yang kedua yaitu filsafat sebagai cara berpikir. Di sini ada 4 titik poin. Yang pertama, pengertian, yang kedua, ciri-ciri, yang ketiga, filsafat sebagai hasil berpikir manusia, dan yang keempat yaitu berpikir kritis. Yang pertama ada pengertian. Filsafat biasanya dibuat untuk cara berpikir. Dalam cara berpikir kali ini, cara berpikir filsafat yaitu menentukan masalah dikarenakan filsafat adalah ilmu yang mendasar atau sebagai ibunya ilmu dengan memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya ada sampai ke akar, kritis, rasional, refleksi, konseptual, koheren, konsisten, sistematis, metodis, bebas, dan bertanggung jawab. Masuk ke titik poin yang ketiga, filsafat sebagai hasil berpikir manusia. Artinya apa? Dikatakan filsafat sebagai hasil berpikir manusia. Manusia disebut juga makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu pasti berpikir dan tidak bisa dipungkiri, kecuali manusia tersebut sudah hilang akal sehatnya atau hilang akal dari diri manusia tersebut. Titik poin yang terakhir yaitu berpikir kritis, yaitu segenap proses aktivitas manusia yang positif, emotif, dan rasional yang menginvestasikan bervariasi sesuai kontennya. Dan biasanya orang filsafat selalu mempunyai pemikiran yang kritis. Karena apa? Karena akan menghadapi fenomena-fenomena yang akan dihadapi dalam melakukan tindakannya. Masuk ke dalam materi ketiga, yaitu pandangan hidup. Pandangan hidup biasanya didapat atau dihasilkan dari akal budi serta pikiran setiap manusia, atau biasanya menjadi pegangan atau pedoman ataupun tuntunan untuk setiap makhluk hidup atau makhluk sosial.
Di sini saya menjelaskan ada 3 titik poin. Yang pertama ada artinya, yang kedua ada kegunaannya, dan yang ketiga yaitu manfaatnya. Masuk ke titik poin yang pertama, yaitu arti filsafat sebagai pandangan hidup. Artinya apa? Artinya, filsafat dijadikan dasar dari setiap tindakan dan tingkah laku manusia yang bersumber pada kodrat setiap manusia. Titik poin yang kedua yaitu kegunaannya. Kegunaannya dipergunakan untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan setiap manusia atau makhluk sosial. Masuk ke titik poin yang ketiga yaitu manfaat. Apa sih manfaat filsafat sebagai pandangan hidup? Manfaatnya ada 3. Yang pertama, pandangan hidup itu menopang, mendidik, dan membangun diri sendiri. Yang kedua, memberikan kebiasaan untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, yaitu memberikan pandangan yang lebih luas. Materi yang terakhir atau yang keempat, yaitu filsafat sebagai pemikiran refleksif. Di sini ada 3 titik poin. Yang pertama ada arti, ada kaitan filsafat sama refleksif, dan yang terakhir ada berpikir refleksif. Itu yang bagaimana? Poin yang pertama yaitu arti. Arti refleksif yang berarti etika, adab atau cara. Poin yang kedua yaitu kaitan filsafat sama refleksif. Kaitan filsafat sama refleksif itu sangat berkaitan erat. Karena apa? Karena mempunyai beberapa cara berpikir, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan aktif. Poin yang ketiga yaitu berpikirnya itu yang bagaimana? Berpikir refleksif itu yang bagaimana? Berpikir refleksif itu yang mengajak berpikir yang berkualitas dan mendorong berpikir maju ke depan, yang berguna untuk memperbaiki kualitas generasi yang akan datang, seperti anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi-generasi penerus bangsa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan adalah milik manusia semata dan kesempurnaan adalah hanya milik Tuhan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.